Rahayu, Rahayu. para pemirsa Raket Prasaja TV Channel. Kita berjumpa kembali di kegiatan Yayasan Raket Prasaja, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Saat ini kita di Petilasan Paluombo, Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Ini tadi kita kesini atas undangan dari sesepuh kita, salah satu anggota kita, Bapak Edi Brojo Waskito. Ini tadi ada kegiatan kirap sama tumpengan sedekah bumi. Nah, di hadapan kita ini ada Pak Edi Brojo sama ini Pak Yanto. Ini juga anggota kita yang ada di Bojonegoro, jadi Raket Prasaja cabang Bojonegoro. Nah, di tengah ini adalah Pak Sunan. Pak Sunan ini merupakan mantan kepala desa Sudimoro. Nah, kita nanti akan bincang-bincang tentang sejarahnya petilasan ini, sehingga supaya para pemirsa Raket Prasaja TV Channel di seluruh dunia ini bisa memahami. Pemirsa kita yang ada di luar negeri, di Jerman, di Amerika, Belanda, kalau nanti pulang ke Indonesia jangan lupa mampir ke petilasan ini, Petilasan Paluombo, Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Di sini ada petilasan Eyang Maharsi Maudoro dan petilasan Eyang Damarulan. Nah, para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, kita akan bincang-bincang terlebih dulu tentang acara tadi. Nun sewu Pak Brojo, ini tadi acaranya tadi bagaimana nih Pak Brojo? Mohon dijelaskan konsepnya acara, terus motivasi acara dan tujuan acara. Sebetulnya ini acaranya adalah hanya sedekah bumi, ya, sedekah bumi, karena tempatnya itu di sekitarnya itu adalah pertanian. Jadi mengingat para leluhur di sini, kita memuji para Tuhan Yang Maha Esa dengan leluhur sini supaya paweton atau yang hasil bumi ini bisa bagus, kita mengadakan sedekah bumi. Sebenarnya itu saja, terus kita kemas, ada kirap sampai sana arahnya supaya tempat itu nanti bisa dikunjungi orang untuk wisata. Misalnya setiap tahun ada kegiatan seperti ini, sehingga nanti kalau sudah suasana itu bagus, mungkin akan dikunjungi banyak masyarakat, bisa datang ke sini untuk melihat acara-acara yang ada di sini. Toh sebagian malam ini setiap malam tuh mesti ada orang di sini juga. Ada di sini ada orang. Tadi saya bincang-bincang sama penjaga di sini. Nanti kalau malam itu juga masih banyak orang datang ke sini. Nggak tahu mau apa juga nggak tahu. Hanya duduk-duduk nggak tahu gitu. Saya kira kegiatan tadi hanya seperti itu. Intinya hanya sedekah bumi. Sedekah bumi aja. Intinya hanya itu. Dan itu acara tadi rutin setiap tahun atau bagaimana Pak? Sebenarnya setiap tahun setiap ada tahun? Ya. Setiap hari apa, bulan apa? Itu setiapnya harinya seperti hari ini, kalau tanggal 7 Juli. Oh, 7 Juli. Iya, seperti itu. Pakai acuan tanggal Masehi, bukan tanggal Jawa. Iya, tanggal Masehi. Tanggal Masehi. Iya, 7 Juli. Kenapa kok pakai tanggal 7 Juli dan kenapa kok tanggal Masehi yang dijadikan acuan? Itu secara akal sulit diterima karena itu petunjuk dari sananya. Hanya itu aja. Ya itu. Cara akal memang sulit ini. Ini setiap mau ada acara kadang-kadang petunjuk tanggalnya itu kadang bisa berubah atau menurut petunjuk dari sana itu. Jadi tidak pasti gitu. Tidak pasti ya. Kalau di tempat-tempat lain itu kan mengadakan kegiatan itu kan pasti. Yang jadi acuan kalender Jawa, tanggal sekian bulan Jawa apa gitu ya. Ini enggak, berubah-ubah. Iya, petunjuk dari sana bisa datang. Seperti tadi rencana jam sekian akhirnya bisa maju, itu kan juga petunjuk dari sana. Dan setelah itu tadi misalnya jam 3, rencana jam 3 sampai selesai. Lain diajukan jam 7. Nah, nanti malam ada melekan sendiri gitu. Tadi malam sudah noto itu sudah ada juga acara tadi malam, pasang tubuhan, pasang tubuhan, pasang dan ubur rampe yang lain. Tubuhan dan ubur rampe lainnya. Nah, ini tentunya begini Pak Bel. Kalau tadi Pak Brojo mengendaki ini menjadi acara rutin tiap tahun dan nanti ada para pengunjung ya, semacam wisata budaya, tentunya harus ditetapkan tanggal bulan yang pasti. Gini, saat ini yang mengadakan ini baru suatu kelompok pelestari budaya aja. Belum masuk ke desa atau belum masuk di pemerintah
daerah belum. Nanti seandainya dinas pariwisata atau dikemas dengan yang lain dengan monggo silakan itu ditentukan bersama-sama. Gitu nanti gitu. Ini sementara hanya suatu kelompok pelestari budaya aja. Terima kasih Pak Brojo. Memang di dalam budaya Jawa ajaran leluhur kita itu kan memakai pedoman serat teles ya. Ya. Serat teles itu terkait dengan hasil bumi tentunya. Ya. Sehingga tadi pakai sedekah bumi. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, ini barangkali ini Mas Yanto yang tadi jadi Pranoto Coro tadi bisa menjelaskan tentang sekilas kegiatan kita tadi, Mas Yanto. Mohon maaf. Terima kasih. Saya pun tadi sebagai penata acara, karena kebetulan saya juga orang budaya, orang pelestari budaya. Kami tersentuh untuk datang ke sini atas undangan dari panitia kecil, dari teman-teman kelompok pelestari budaya. Saya lihat ada 2 tokoh di Kerajaan Majapahit tidak asing lagi, yang namanya Mahorsi Maudoro, ya, merupakan bentuk sesepuh atau eyang ya dari Damarwulan, dan juga Damarwulan sendiri adalah tokoh yang mana Maudoro itu bukan eyangnya, Mas. Maudoro bapaknya lah ya, makanya kalau eyangnya itu Resi Tunggul-Wulung, betul ya. Ada Resi Maudoro yang konon di sana adalah orang tua dari Damarwulan, dan Damarwulan sendiri adalah Brawijaya sebenarnya. Dan disinilah kita wajib, generasi-generasi muda ini dan kami harus tahu betul, menghormati, menghargai para pelaku sejarah pada tempo dulu, di mana beliau adalah tokoh yang betul-betul jayanya Majapahit adalah termasuk Brawijaya 1 sampai dengan Brawijaya 5 itu sendiri. Dan Damarwulan adalah tokoh yang betul-betul mewarnai perjalanan Majapahit itu sendiri. Dan kebetulan di sini ini ada petilasan. Kalau kita lihat memang bukan makam ya, karena masih zaman Hindu Buddha. Sehingga di situ adalah petilasan, tempat menurut informasi yang saya terima, ini adalah tempat cumondoknya Damarwulan di desa ini bersama Resi Maudoro yang saat itu masih muda, mau berangkat ke Majapahit pada pemberontakan, munculnya pemberontakan dari Banyuwangi ya, Minak Jinggo atau Joko Umbaran ya, atau Brewira Bumi. Untuk inilah monggo kita kaitkan sejarah ini nanti, supaya kita generasi-generasi ini, kalau kita tahu sejarah bangsanya, tahu sejarah Majapahit, apalagi kerajaan terbesar di Nusantara ini, maka monggo kita bersama-sama belajar dari ini. Sehingga dari orang kecil sampai menjadi raja, bagaimana perjalanannya. Di sini kita ambil hikmahnya, monggo. Tidak harus orang kecil selamanya akan menjadi orang kecil. Akan bisa menjadi orang besar melalui perjalanan, melalui ruang dan waktu. Kita hargai Damarwulan atau Prabu Brawijaya beserta ayahandanya Maudoro, kami sebut eyang, karena di sini keduanya sudah tidak ada, sudah leluhur kita, sehingga kita menyebutnya eyang Damarwulan sama eyang Maudoro. Terima kasih Mas Yanto. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, ini tadi kita bertanya tentang konsep dan motivasi acara yang tadi berlangsung. Ini tadi yang belum dijawab, tujuannya apa nih Pak Brojo dengan acara tadi? Tujuan acara tadi? Tujuannya pertama itu melestarikan budaya, dan kedua mengarah ke pendidikan supaya para generasi muda tetap menghormati para leluhur yang terdahulu-dahulu. Hanya tujuannya seperti itu aja. Dan yang lain supaya paweton di sini, pertanian di sini, supaya nanti orang-orang di sini bisa meningkat. Kita ingat para leluhur. Itu aja. Terima kasih Pak Brojo, Pak Yanto yang tadi tergabung di kegiatan, ada kegiatan budaya tadi di sini. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, tentu apa yang disampaikan Pak Brojo dan Mas Yanto tadi merupakan upaya penyadaran kepada anak bangsa supaya mengingat kembali leluhur kita. Majapahit ini pernah menguasai sepertiga dunia, dan Majapahit tidak pernah melakukan penaklukan atau penjajahan, tetapi di dalam konsep sastra Jawa dikatakan Nagri Sami Tumiyung Mering Mojopahit. Nah, kata Tumiyung itu
berbeda dengan kata ditiongke. Nah, kalau ditiongke itu ditaklukkan. Nah, Majapahit itu tidak pernah melakukan penaklukan sebenarnya, tapi Sadya Nagri Sami Tumiung. Nah, konsep Sami Tumiung ini dibawa oleh Jenderal Raffles ke Inggris, akhirnya menjadi konsep perkesemakmuran. Sehingga sampai sekarang walaupun Australia itu negara besar, negara maju, sampai detik ini tidak mau lepas dari perkesemakmuran Inggris. Nah, ini hebatnya konsep Majapahit. Nah, para pemirsa Rakyat Prasojo TV channel, ini adanya petilasan, ini kan ingin tahu kita sejarahnya bagaimana, terus kenapa dulu ditemukannya bagaimana. Ini kita akan wawancara dengan Pak Sunan. Beliau ini adalah mantan kepala desa Sudimoro yang tahu tentang seluk-beluk tentang petilasan ini. Bagaimana ini Pak Sunan, mohon kami dan para pemirsa dijelaskan oleh Pak Sunan bagaimana tentang petilasan di sini, Pak Sunan. Ya, terima kasih. Kami sebagai penduduk Sudimoro, sejak kami kecil petilasan ini sudah ada. Oh, petilasan sudah ada. Sudah ada, tapi keadaannya tidak seperti ini. Setelah saya menjabat kepala desa waktu itu periode 2007 sampai 2013, petilasan di sini ini sering kami adakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan, baik pertanian maupun pertemuan pemuda dan lain sebagainya. Jadi selain untuk tempat pertemuan, juga untuk mengenalkan pada mereka bahwa di sini ada petilasan Mojopahit yang sangat berharga. Dan ini kami bersyukur sebagai warga desa Sudimoro, karena tidak semua desa dapat tinggalan, dapat warisan dari leluhur, khususnya pemerintahan Mojopahit. Jadi tugas kami di sini melestarikan untuk ke depan. Alhamdulillah desa sudah membentuk kelembagaan untuk pelestarian ini, cuma belum, karena kembali lagi terbentur dari anggaran masih tertunda, tapi kelembagaan itu sudah kami bentuk. Lembaga pemberdayaan potensi desa termasuk petilasan Mojopahit. Nah, di sini kami berterima kasih kepada Pelestari Budaya Eka Prasaja, Raket Prasojo. Nggih. Kula matur suwun sanget Bapak-bapak kersa uri-uri melestarikan peninggalan Mojopahit sing wonten desa kula yang ada di desa kami. Nah, ini sesuatu penghargaan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang ikut peduli dengan petilasan yang Mojopahit yang ada di desa kami. Dan setelah disampaikan oleh bapak-bapak tadi, saya menangkap apa tujuan, dan saya gembira karena satu tujuannya untuk melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, untuk pendidikan generasi kita ke depan supaya tahu bahwa kita ada tidak serta-merta langsung ada. Pasti ada proses, ada asal usul. Nah, ini saya berterima kasih karena ini kayaknya untuk generasi-generasi belakangan ini sudah tidak kurang peduli tentang hal ini. Dan saya terima kasih dengan Pelestari Budaya Raket Prasojo. Raket iku akrab, erat, prasojo sederhana. Jadi keerat dan sederhana. Ayo podo sing rukun, ayo sing sederhana, ora berpoya-poya, sing tujuannya namung ingin melestarikan petilasan peninggalan leluhur kita, baik itu dari Mojopahit atau leluhur-leluhur yang lain. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak Raket Prasojo yang sudi kerso uri-uri, kerso melestarikan, kerso mensiarkan wontene petilasan Mojopahit wonten desa Sudimoro menika. Kula matur sembah nuwun sanget kalian bapak-bapak sedaya saking grup utawi lembaga utawi perkumpulan Raket Prasojo. Matur nuwun. Terima kasih Pak Sunan selaku mantan kepala desa Sudimoro yang tadi menjelaskan. Perlu kami jelaskan adanya kegiatan tadi tumpengan, sedekah bumi dan kirap. Ini yang mengadakan bukan Raket Prasojo,
tadi saya tanya berkali-kali, panitianya malah saling lempar sana lempar sini, kita nggak tahu sih. Karena itu tadi dari kita untuk kita. Oh gitu. Semuanya ikhlas. Nah, cuman kebetulan di dalam kepanitiaan tadi ini ada Pak Brojo, itu juga anggota kita, anggota Raket Prasojo. Mas Yanto ini juga anggota Raket Prasojo. Kalau Pak Brojo itu anggota Raket Prasojo di Sidoarjo, Mas Yanto ini anggota Raket Prasojo di Bojonegoro. Jadi yang mengadakan bukan Raket Prasojo, kita malah sebagai tamu di sini tadi untuk meliput, karena kita diundang untuk meliput kegiatan ini. Dan saya sehingga Pak Sunan tadi terima kasihnya ke panitia, tapi panitianya saling lempar sana lempar sini, nggak tahu gimana. Nah, di sisi lain gini Pak Trimo ya. Kita senang ya dengan teman-teman, rekan-rekan. Justru malah bersama keluarga. Datang bersama istrinya dengan uang-uang sendiri dari tim pun jadilah seperti acara seperti ini. Kalau dinilai dari finansial, ini sebenarnya besar jumlahnya. Namun karena disonggo bareng sehingga menjadi ringan. Makanya tadi saling melempar. Nah, ini salah karena satu, ini gotong royong. Ini konsep sampai, Majapahit kan juga gotong royong. Ini sampai tumpengnya masih sisa, nggak habis. Wah, ini nanti ini memang disengajakan ditinggal untuk Mbah Mantan ini. Dan yang jelas ini Pak Pardi ya yang mengangkat ini. Terima kasih Pak Pardi dan teman-teman ya, sehingga bisa mengkondisikan acara seperti ini. Semoga aja Mbah Mantan nanti penduduk desa dan juga generasi bisa bergabung dengan Pak Pardi, kelompok kecil pelestari budaya, sehingga nanti betul-betul petilasan ini terangkat. Syukur-syukur ya Pak Ketua Raket Prasojo bisa mengangkat desa wisata budaya di Sidimoro ini. Terima kasih Mas Yanto. Ini mudah-mudahan jadi berkat ini untuk Mbah Mantan tadi ya. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, ini tadi ada kata-kata Pak Sunan yang kita baru ketemu saat ini. Tidak disetel, tidak direkayasa, tetapi kata-katanya mirip dengan yang sering kita sampaikan. Yaitu apa? Kita ada di dunia ini karena leluhur. Tidak ujuk-ujuk jeglok ke langit. Karena memang benar itu tadi Pak Sunan. Kenapa? Kalau ada orang ngomong, kita harus bersyukur di dunia ini karena ada di dunia ini karena Tuhan. Masih kita pertanyakan, Tuhan yang mana? Di dunia ini ada 2.500 sebutan Tuhan. Tuhan yang mana yang menjadikan kita? Coba. Di dunia ini ada 4.200 agama. Agama mana yang paling benar? Semuanya ngaku benar. Masih bisa diperdebatkan Pak Sunan. Sehingga walaupun ketemu ini kok ngeklop kata-katanya. Tetapi kalau kita bilang kita ada di dunia ini karena orang tua kita, proses linggayoni, siapa yang bisa membantah coba? Apa ada di antara kita termasuk pemirsa Raket Prasojo ini lahir di dunia karena apa, lewat batu atau lewat pohon? Tidak ada. Ini kata-kata yang nggak bisa dibantah. Kalau kita mengatakan kita ada di dunia ini karena orang tua kita. Orang tua itu dalam kurung leluhur. Karena orang tua kita ada karena orang tuanya. Orang tuanya ada. Nah, terus gitu loh. Ini kata-kata yang nggak bisa dibantah. Tapi kalau orang mengatakan kita ada di dunia karena Tuhan, masih bisa dibantah. Tuhan yang mana gitu loh. Di dunia ini ada 2.500 sebutan Tuhan loh. Ada 4.200 agama. Dan semuanya mengaku benar. Orang yang tidak seiman dengan kita dianggapnya salah. Loh, kabeh ngaku bener. Masih bisa diperdebatkan gitu. Nah, ini luar biasa ini Pak Sunan. Ini baru ketemu nggak ada rekayasa kok kata-katanya klop tadi. Sehingga saya sangat berharap di Jombang ini Pak, ini belum ada organisasi Raket Prasojo di Jombang. Kalau kiranya Pak Sunan dan teman-teman mau misalnya membuka cabang di sini, kegiatan di sini, kita siap untuk nanti misalnya melakukan pembinaan organisasi, terus kita sinergikan dengan program-program pemerintah daerah. Kalau di Bojonegoro sudah ada, di Sidoarjo ini orang-orangnya sudah ada, tapi secara legalitas belum. Ya, kalau di Bojonegoro itu legalitasnya jelas. Bahkan di mana Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara, ini selalu bisa bersinergi dengan program pemerintah daerah. Salah satu contoh mamanya, kita di Malang, kita berkali-kali sinergi dengan Pemkab Malang. Mulai kegiatan yang resmi maupun yang non formal. Termasuk kita diminta oleh Dinas
pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Malang itu untuk memberikan pelatihan produksi sabun kelerak, sabun herbal. Lah di Jombang ini, kalau siapapun yang nanti berkenan mau produksi sabun herbal, kita mau ngajari untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena non sewu Pak Sunan, bayi lahir procot belum doyan beras butuh sabun. Orang mati tinggal dikubur sudah nggak doyan beras masih butuh sabun. Dan kita siap memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi program-program Yayasan Rakat Prasojo ini bisa kita sinergikan dengan program pemerintah daerah atau pemerintah desa. Kemarin kita juga sudah diundang di Bojonegoro ini Mas Yanto. Kemarin yang undang malah Pak Sigit, ketua DPRD-nya waktu itu. Kita disuruh memberikan pelatihan ke beberapa desa. Di Kediri juga begitu. Nah, di Jombang nanti barangkali lewat pintunya Pak Sunan ini, semoga nanti bisa dikembangkan di sini. Dan jangan khawatir, Yayasan Rakat Prasojo itu secara legalitas jelas, nggak perlu khawatir. Kita mulai dapat SKT dari Provinsi Jawa Timur ada, Kemenkumham nomor AHU ada, jadi lengkap legalitasnya. Nggak usah bingung kalau kita nanti nanti ini ya organisasi terlarang, enggak. Kita resmi. Nah ini mohon maaf Pak Sunan, barangkali ada tambahan tentang sejarah yang diketahui oleh Pak Sunan menurut versinya Pak Sunan. Sejarahnya petilasan ini. Sebenarnya saya sendiri ini belum begitu tua. Jadi untuk sejarah ini ya berdasarkan informasi-informasi. Nah informasi yang diterima Pak Sunan bagaimana? Sebatas sepengetahuan saya. Dan sebatas menerima cerita pelajaran sejarah waktu di sekolah. Insya Allah itu pun juga bisa kita buat acuan walaupun tidak referensi walaupun tidak selamanya pasti persis adanya seperti sedia kala. Kados sekolah paus sampun dipun aturaken sudah disampaikan bahwa di sini petilasan di Eyang Maudoro kalian Eyang Damarwulan menika bapak dan anak. Terus Eyang Maudoro orang tuanya Eyang Damarwulan. Konon di sini memang tempat di mana Damarwulan dibesarkan. Dan Damarwulan waktu itu dia digulawentah, istilahnya diasuh oleh leluhur yang ada di sini yang jejuluk Eyang Palu Ombo. Insya Allah Eyang Palu Ombo menika berasal dari Bali karena Ki Gede Palu Ombo, Ki Ageng Palu Ombo. Insya Allah begitu kira-kira. Terlepas apa yang kami sampaikan, kami dapatkan ini benar dan tidak, cerita yang kami tangkap seperti itu. Ki Damarwulan diasuh Eyang Palu Ombo di sini tempatnya. Makanya di sini ada dua gelombang. Gelombang, iya ada dua kolam. Kolam ini, kolam yang satu dan yang satunya ini berhubungan. Ini dihubungkan dengan gorong-gorong. Diameter 8. Jadi timur sama barat ini berhubungan. Kolam ini memang dalam bahasa Jawa ini kan blumbang. Blumbang. Makanya sini disebut blumbang. Ya. Lah, blumbang ini kenapa kok dulunya blumbang? Selain blumbang juga ada pendopo. Di situ ini akan saya runtut satu persatu ya. Ada 2 blumbang. Ada sumur penguripan di sini. Di sebelah tenggara ada pura. Itu dulunya seperti itu. Dulu ada pura di pojok sana, sebelah kiri, sebelah sana. Itu sebelah baratnya ada candi, tingginya sekitar 2 meter. Dulu ada candi. Iya, ada candi. Di tengah ini pelataran. Oh, ini dulu pelataran. Sana pelataran. Sana. Terus pintu gerbang. Pintu gerbangnya ya itu, memang itu. Dulu pintu gerbangnya dari sana. Memang dari sana. Itu dulu dari muter sini ya. Yang dibentuk itu memang pintu gerbangnya itu, bukan ini. Dulunya itu, iya. Di sebelah gapura yang sekarang. Bukan gapura yang sekarang, karena masyarakat mana yang lebih pintas masuknya dari sini. Tapi ceritanya pintu gerbang memang itu.
Jadi masuk bukan dari sini, puter sampai di situ. Nah, sebelah timur pintu gerbang itu ada pelataran. Nah, berarti kalau ini ada pura, ada candi lagi lebih besar, ada pelataran. Berarti ini tempat kanuragan, tempat untuk menggulungkan rai gladen. Saya menyimpulkan seperti itu, pelataran untuk gladen. Jadi kayaknya seperti itu. Di sini memang ada yang jejuluk Ki Ageng Palombo atau Ki Gede Palombo yang sampai sekarang namanya melekat di sini. Dusun ya. Dusun. Ya, menjadi dusun. Bagian dari dusun Sedimoro ada 3 wilayah. Wilayah Palombo, wilayah Bungkar, dan wilayah Dateng. Ada 3 wilayah. Tapi itu kan desa. Dusun atau Duko. Lebih kecil dari dusun malah Palombo ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Lah Damar Wulan memang dulu dia sebagai Raja Mojopahit, terjuluk Browijoyo. Ya. Kala itu ada hubungannya dengan Kencono Ungu. Kalau menurut cerita, Kencono Ungu itu kalau kita telusuri Raja dan Ratu Mojopahit itu kalau tidak salah ratunya ada 2 kayaknya, Suhita dan Tribhuwana Tunggadewi. Insya Allah yang ini yang Kencono ini yang Suhita. Jadi wekdal kala semanten Mojopahit mau dirongrong oleh Adipati Blambangan jejuluk Minak Jinggo atau Joko Umbaran, ingin merongrong Mojopahit karena ratunya wedok dan dia juga ingin jadi suaminya Kencono Ungu. Dia berbuat brutal. Akhirnya dia bikin sayembara sapa sing iso ngalahke Minak Jinggo dadi daup swataning krama kalian piyambak. Ngeten ta. Nah, teng cerita-cerita ajeng wonten putranipun Ki bukan Matelo Gender, Antala nggih, lan Seto Komite, Anjasmoro dan sebagainya. Ceritanya kan seperti itu. Jadi tetap ternyata kebenaran itu akan muncul sampai kapanpun. Kados dengan aturaken kalau wau, bagaimanapun juga suatu kebenaran itu hak pasti akan kita dapatkan di kemudian hari. Dan ini terjadi apa yang dialami oleh Damar Wulan. Dia bisa mengalahkan, benar-benar mengalahkan, walaupun rintangannya terlalu berat, risikonya terlalu berat, tapi dia pada akhirnya menjadi Raja Mojopahit. Gitu kira-kira. Terima kasih Pak Sunan. Oh ngaten, nggih, monggo. Pak Saimo silakan mau nambah. Terima kasih. Saya hanya sangat termotivasi bahwa dengan ceritanya Pak Sunan tadi, bahwa yang diceritakan adalah Damar Wulan. Damar Wulan itu di Gulawenta dibesarkan di sini. Lah ini sebagai motivasi bagi generasi muda yang sekarang ini. Jadi meskipun kamu itu asalnya dari desa, meskipun itu pekerjaanmu apapun, kalau kamu itu sungguh-sungguh, pasti kamu akan jadi orang sukses. Jadi Damar Wulan yang saya ambil hikmahnya adalah Damar Wulan yang tadinya anak desa, anak nuwun sewu, anak kampung gitu ya katakan, bisa sampai sukses menjadi raja. Bahkan sengsoronya itu saya membaca di buku, karena nuwun sewu kula dulu guru SD ya, itu sampai jadi tukang ngarit. Kan begitu lah, soronya sampai jadi tukang ngarit, akhirnya bisa karena kejujurannya Damar Wulan akhirnya bisa sukses sampai menjadi pimpinan yang terbesar, orang nomor 1 di kerajaan Mojopahit. Begitu yang bisa saya sampaikan ini, Pak. Karena tadi disebutkan pernah ngarit. Memang Damar Wulan dulu disuruh memelihara kuda Ki Patih Logender ya, sebanyak 44 ekor. Itu memang di dusun sini ada yang namanya paritan.
Paritan itu dusun sebelah, dusun saya. Nah, itu konon tempat mengaritnya Damar Wulan ya. Memang Damar Wulan itu memang orang susah, orang desa. Dia digembleng seperti itu, suruh memelihara kuda sekian puluh kuda, suruh memelihara, suruh memandikan, makanya ada belumbang dua ini salah satunya untuk memandikan kuda. Nah, di sini di wilayah sini ada beberapa tempat tadi yang saya sebutkan, termasuk Candi Pura, pelataran untuk Karungragan dan lain sebagainya. Termasuk ada sumur penguripan, sampai sekarang belum kita temukan. Dari penerawangan para sesepuh kita ternyata di sini ada. Lah, di sini juga banyak tanaman-tanaman, dan tanaman itu tanaman tempo dulu. Tanaman kala itu memang ditanam. Di situ yang mayoritas tanamannya berupa mangga. Ada mangga sepat, mangga beruk, mangga ndok, mangga podang, mangga pandeng borok, dan mangga-mangga yang tidak enak. Dan mangga-mangga itu tidak enak, kenapa leluhur kita kok ditanam? Itu jadi pertanyaan saya kala itu. Tapi terjawab juga, ternyata leluhur kita menanam tidak serta-merta untuk dimakan, tapi untuk pengayoman. Jadi kita menanam sesuatu jangan hanya untuk membesarkan perut, tapi kita butuh pengayoman. Yang utama pengayoman pada Yang Maha Kuasa. Itu simbol dari kehidupan leluhur kita. Jadi apa yang ditinggalkan leluhur kita ini sangat bernilai sekali. Kalau kita mau sedikit merepotkan, mau menelaah sedikit saja, itu luar biasa peninggalan leluhur kita. Makanya saya bersyukur ada istilah yayasan Raket Prasojo meniko akan nguri-nguri, akan mengingatkan kembali pada generasi yang akan datang bahwa kita ada, tidak ujuk-ujuk ada, pasti ada proses sebelum kita. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan dari pengaritan tadi, Pak. Turun. Terima kasih Pak Sunan, Pak, saya mau tambahannya. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, ini tadi di bincang-bincang kita dengan Pak Brojo, Mas Yanto, terus Pak Sunan, mantan Kepala Desa Sudimoro, dan ada tambahan tadi Pak Saimo, termasuk CEO host Raket Prasojo TV atau pembantu pembawa acara Raket Prasojo TV. Bincang-bincang hari ini tadi yang terkait dengan petilasan Paluombo. Para pemirsa silakan dipetik hikmahnya dari wawancara kita tadi dan kegiatan kita tadi. Atau tadi sedikit barangkali pemirsa ada tanda tanya dari Mas Yanto. Saya mengatakan eyangnya Damar Wulan itu kan eyang Resi Tunggul Wulung, Begawan Tunggulung. Tapi menurut Pak Sunan tadi dikatakan eyang Paluombo. Yang benar yang mana? Ini semuanya benar. Semuanya benar. Semuanya benar karena eyang Brahmono atau Resi Tunggul Wulung itu merupakan dulu itu merupakan sesepuhnya dusun Paluombo. Nah, orang zaman dulu siapa yang menjadi sesepuh suatu desa itu memang diberi julukan Ki Ageng nama desanya. Nah, sebagai contoh mamanya kita kemarin ke Butuh. Nah, di situ yang jadi sesepuh disebut Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Banyu Biru. Nah, kata Ki Ageng itu memang pengagengi atau sesepuh suatu desa. Sehingga kalau disebut Eyang Paluombo, Ki Ageng Paluombo, punya nama tapi namanya Eyang Resi Tunggul Wulung. Nah, ini sehingga nanti supaya para pemirsa juga semakin penasaran ini. Supaya ada sebuah pencarian jati diri tentang leluhur kita. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, demikian tadi bincang-bincang kita. Bila mana ada sesuatu yang belum jelas, silakan pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya dan share ke medsos lain. Nah, bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ada tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.